Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh kawan-kawan pemirsa dimanapun kalian berada. Kali ini ada satu kesempatan di mana teman-teman bisa spill langsung tentang bagaimana sih mengubah motor ini jadi full wave atau semi full wave. Nah, beberapa teman-teman mungkin sedikit mengalami kebingungan paham tentang full wave sama semi full wave. Full wave adalah mutlak ya, dimana seluruh sistem kelistrikan itu jadinya DC, baik dari pengapian ataupun dari sektor lampu dan lain sebagainya. Nah, lampu motor itu ada AC, ada DC ya, lampu AC sama lampu DC. Perbedaannya adalah kalau lampu DC itu ikutnya kepada aki. Anda kontak on, lampu menyala teman-teman, itu namanya DC. Nah, tapi motor itu bisa menyala apabila mesin hidup ya, ada mesin hidup. Nah, itu namanya semi full wave kalau pada motor jenis pengapiannya DC. Motor berpengapian DC contohnya apa? Jupiter, Supra 125 ya, Jupiter New, Vega R New, Supra 125 untuk motor lama ya. Itu pengapiannya DC. Pengapian DC itu bagaimana? Pengapian DC adalah kalau tanpa sepul motor bisa nyala, yaitu pakai aki doang. Jadi pakai aki doang. Sistem tata kerjanya, sepul hanya menghasilkan daya untuk mengisi aki ya. Jadi sepul AC, semua sepul itu AC, nggak ada sepul DC. Semua AC itu sepul AC. Setelah itu generator atau spool menghasilkan listrik, sifatnya AC. Masuk ke kiprok. Kiprok mengubah arus AC itu menjadi DC. Nah, dari kiprok ini kemudian masuk ke aki ya, masuk ke aki. Dari aki terparalel kepada kontak. Dari kontak itu akan terbagi untuk kelistrikan seperti lighting, klakson, lampu rem ya, kemudian berbagai perangkat elektronika yang lainnya itu harusnya sudah DC. Nah, sedangkan motor dengan kelistrikan DC itu juga arus CDI-nya diambil dari aki yang terparalel kepada kiprok. Jadi ada aki ya hidup ya, ada aki ya hidup, nggak ada aki ya hidup, asal ada kiprok. Nah, di sini motor jenis ini dulu ya. Motornya apa? Supra Fit, Legenda, Grand, Supra 100 itu sama, jenisnya sama, bentuk aja beda sedikit. Kalau ini mau diubah full wave, maka yang harus diubah apa saja? CDI. Full wave loh ya. CDI-nya diubah pakai CDI DC juga. Ini kan CDI AC. Kenapa disebut CDI AC? Dari sepul itu langsung ke CDI. Ya, dari CDI kemudian ke koil, dari koil kemudian ke busi. Nah, yang menghentikan itu grounding, kontak. Jadi kalau kontak di off itu ngeground sehingga ini akan berhenti bekerja. Nah, sedangkan kalau full wave itu ya CDI-nya DC, lampunya juga DC, sepulnya itu full sepul untuk pengisian saja. Tidak ada sepul ignition, Itu namanya full wave. Nah, pada beberapa kasus, beberapa teman-teman YouTuber bengkel memberikan sebuah konten tentang Supra Fit rombak full wave. Sementara CDI-nya masih ini. CDI-nya masih AC, namanya tidak full wave, tapi semi full wave. Dimana yang full wave itu hanya lampu, sedangkan CDI-nya masih AC, jadi semi full wave. Jadi beda ya antara full wave dan semi full wave. Lah, kalau ini masuk kategori standar pabrik ini full wave apa bukan? Bukan. Karena apa? Pengapian dan lampunya itu masih sistemnya AC. Lah, ini kan masuk ke kiprok juga Mas Bun, ya. Nah, sepul lampu ini kan warna kuning. Kabel warna kuning adalah sepul lampu. Warna putih sepul pengisian. Perbedaannya, kiproknya ini tidak untuk mengubah arus menjadi DC, tidak. Kalau untuk lampunya ya. Jadi kabel kuning masuk ke kiprok itu hanya untuk menahan tegangan agar tidak melampaui batas ambang yang diperlukan. Kalau ini tidak dikasih tahanan, nanti akan mengalami putus kelebihan arus. Sedangkan untuk pengisian aki itu arusnya diubah.
Jadi dari sini AC, kabel warna putih masuk ke kiprok ya, diubah menjadi DC untuk pengisian aki. Untuk lampu tidak diubah menjadi DC, hanya ditahan saja. Jadi lampunya masih mengikuti putaran mesin. Kalau mesinnya pelan, lampunya dip 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 kan gitu. Kalau teman-teman pakai lampu LED, LED, sementara ini tetap seperti ini, lampunya dijamin tetap dip dip. Karena apa? Mengikuti gaya generatornya atau statornya atau spoolnya kayak gitu. Nah ini kalau mau ngubah ini dirubah juga spoolnya. Lah kalau ngubah total full wave ini harus ganti gulungan ya Pak ya. Ganti gulungan, ganti spool set atau spool ini digulung ulang. Nanti CDI dan lain sebagainya ganti semua. Itu namanya full wave. Lah karena itu biayanya besar ya, satu gulungan set berapa. Terus kadang-kadang juga proses penyesuaiannya susah. Untuk timingnya juga harus nanti mengalami perubahan. Kita bikin aja ini semi full wave. Dimana lampunya itu nanti jadi lampu DC. Tidak ada lagi lampu AC. Caranya mudah. Sediakan kiprok mau pakai Tiger atau mau pakai Nmax silahkan. Kemudian spoolnya mau ganti atau mau tetap yang ini juga silahkan. Kita masuk ke bagian prakteknya aja biar nggak kelamaan. Tapi tadi penjelasan dulu biar kalian mudeng. Bongkar spoolnya. Nah perlu dipahami ya, untuk motor yang sudah full wave apa saja. Fiction itu full wave. Kemudian Vario, Beat, New dan lain sebagainya itu full wave. Jadi generator, spool atau statornya itu hanya menghasilkan arus pengisian. Dalam arti tidak ada arus pengapian ya di sana. No ignition coil, not. Nah ini kan pada nggak paham nih. Motor apa aja? Monggo ditanyakan sambil nunggu ini dibuka. Nah, solder kabel siapkan. Oke, kita masuk ke bagian. Nah, ini kan spoolnya, ini spool pengapian, Pak. Spool pengapian. Ya, sementara di bagian sini ada spool untuk pengisian dan spool lampu. Nah, ini warna kabelnya udah lama jadi udah berbeda warna kabelnya di sini. Warna yang kabel putih, mana yang kabel kuning. Angel membedakan. Ini putih kayaknya nih. Nah, yang ini kuning. Soldernya belum panas, Pak. Kita pastikan dulu kabel kuningnya ya, takut salah. Kalau salah ya resiko, Pak. Oke, kita ketemu kabel kuningnya. Ini kabel kuning ya Pak ya. Nah kemudian kabel ground, ini kabel ground nih. Kabel kuning sama kabel ground copot. Soldernya urung panas Pak. Panas cuk. Nah kabel kuning yang ke soket ini dicopot aja. Ini paling praktis nantinya. Caranya kayak gini, disunduk, tengkek, tarik, set. Oh urung kena Pak. Masukin lagi, set. Nah, jadi yang
yang kuning ini dicopot dulu ya, buat ngisi waktu daripada nganggur. Nah gini, yang lain biarkan aja seperti ini. Kabel kuning kita lepaskan solderannya. Yan sudiknya yan anunya ora duwe kae sedotane. Iya aja digunting. Kabel kuning entok copot. Nah tarik. Nah dah. Tinolah. Kenceng ada. Copot. Bokok batu raden dulu om. Tuh ya jalan-jalan mumpung ke Banyumas om. Lampu ya, lampu dip ya. Ini Pak ceritanya Pak, saya dari tadi itu kayak gini Pak, biar aman gitu loh. Kalau ragu kayak gini putar aja ke sini, dilewatkan ke belakang. Set. Nah nanti jadi ada tarikan satu. Nah gini. Kan ada celah sedikit ini. Nah itu ke situ apa ya, kayak gitu ya bisa. Rapat Pak sambungannya. Oke, ini sambungannya tadi. Jadi kabel yang kuning, intinya kuning ya. Kalian cari aja koneksinya pakai AVO lah, dites. Kalau yang ini putih, nah ini kuning. Yang kuning kan ke sini. Ini dicopot, ya, disambung sama ground. Ini kan ground tadi, groundnya copot, yang kuning copot, satukan tuk antara kabel spool ini ke sini. Mudeng ora? Orang mudengnya kebangetan. Dijelaskan berulang-ulang malah mumet. Intinya gitulah. Kuning putus. Lah, dari spool ke ground copot. Yang disambung ke ground spool bukan dari ground ini. Udang. Ya, ini kan dari ground. Ini dianggurin Pak, ora usah dipasang. Ini dianggurin aja sudah. Lah, ini kan tadi ada kabel dari sini ini. Dari spool ini kan ke sini. Nah, yang dari sini spoolnya disambung sama yang ini.
karena ini nggak nyampe ke sini, jadi saya pakai kabel tambahan ini. Nah, biar nggak copot gitu. Wes, gamblang. Cuma kayak gitu toh. Udah, cabut. Ini tinggal dicopot aja sininya. Mana kiproke tak copot ya. P10. Iki guaan, Pak. Asu tenan kenceng pol. Ini minggir dulu, Pak. Ini juga nih harus dikawati gini. Gua wae. Nah, ini tempat lainnya di sini. Aduh, gak muat, Pak. Aduh, gak iso, Pak. Ini piye ceritanya ini? Nah, ini saya ndak punya soket ini ya. Ini hari Minggu lah. Ini buat tutorial dulu, besok tak rapikan. Ini copotan saya. Ceritamu bagai mimpi dulu. Karo nyanyi, Pak, ora mumet ndase, Pak. Delengi kabele mumet njene. Cekluk. Ora gelem metu. Ini saya pakai NMAX punya ya, Pak ya. Nah, ini keluarkan aja seperti ini. Pakai tiker ya bisa, cuman tiker ki mahal, Pak. Larang regone. Nek NMAX kan murah. Maksudnya ora kayak tiker ngono lho, Pak. Tapi lebih bagus ya pakai apa ya? Sing bagus ya sing kamu cocok, duitmu cukup ya apik. Ora glemet dan cuk. Hati-hati kecolok tangannya, Pak. Sakit. Ini, Pak. Tuh, ramet tuh. Nah, ini begini. Di kertasnya mau. Kayak. Aku rapal jalurannya. Nah, dicoba dulu, Pak. Nanti baru dibelikan soket. Ini minggu iki gak ono. Ini namanya tester dulu. Mbuh dadi mbuh ora nyong ya ora ngerti. Hati-hati, Pak. Kadang-kadang gagal soalnya ini. Nah, sing iki aja melu-melu sih. Minta soket yang seperti ini. Ini udah tak bikin gitu lihat Anda. Lanang wedok. Baru-baru sekun baru. Sekun besar yang laki sama yang perempuan. Tangi ini. Sekun akeh banget aku jane ya, Pak. Kurang sithik. Cocok. Terasa terhembusnya
nek nganggo iki kok angel rasane ya. Nang biasa wae lah. Oh, tang sekun angel. Main kenceng ya. Set 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 set. Hasilnya kayak gini Pak. Kuat no. Tambah lagi pelintir sete, ser kiproknya 100 ribuan guys, pakai punyane Nmax. Kalau Tiger 200.000 lebih, tapi nek ndek Nmax iku radi murah, 100 ribuan lah. Sekian lama pergi, korek. Nanti copot nih. Ini masuk ke bagian belakang. Kemudian yang ini kita sementara ambil dari sini dulu. Sementara ini namanya tester dulu Pak. Nah ini Pak, kita sementara dulu Pak, namanya juga ngetes, nanti dirapikan, tapi ini tes dulu ya, timbang golek kabel atuh ya Rak. Tes dulu ke sini, selep. Nah Pak, ikut sini Pak, set gitu Pak. Nah ini kelok kayak gini sih Pak, sementara loh, ini bukan untuk permanen, ngetes sih. Sudah kayak gini Pak, kita coba tes dulu Pak. Saklar lampu on. Nah mundurkan, nah jauh dekat, sip. Oke, matikan dulu, set. Sudah jadi Pak. Nah sekarang kita cek spoolnya tekor nggak kira-kira, lampunya tetap nyalakan. Ini minta tes 10. Yang jadi soal kan kalau cuma kayak gitu kan tekor, kalau langsung nah ini kan harus diubah biar nggak tekor. Yo cek tegangan. Nah, kita pakai 20 sekali.
Bron. Tanganku dong mapan. Lampu nyala ya. Itu ngegrolnya jangan kendor-kendor, cari yang adem, nanti bisa dipegang. Nah, ngegrolnya jangan kendor-kendor. Ini kalau groundnya kendor, pembacaannya nggak jelas. Ininya nggak bener apa ya? Ayolah. Nah, stabil di 12 koma ya teman-teman. Tinggal masalah kiproknya bagus apa enggak gitu. Kalau kiproknya jelek ya nanti over charging. Sekian ya teman-teman. Berarti kiprok aman, pengisian stabil tuh. Wes, mending lah. Nah ini anti tekor pak, karena stabil di 12 padahal lampunya tetap menyala seperti ini. Nah ini tinggal pakai lampu LED boleh, itu sudah sangat stabil. Nah ini kalau lampunya dimatikan itu akinya juga nggak overcharging karena stabil di 13 sekian. Ini aman pakai lampu LED, pakai proji atau mau pakai apapun udah. Jadi pengapian tetap AC ya untuk lampu. Nah ini akinya ya bagus sih, cuma nggak tahu ini aki oke apa enggak. Udah cuman kayak gitu tok pak, selesai kelar. Nah tinggal masalah merapikan aja, merapikan jalur. Merapikan jalur itu dikasih soket-soket sendiri. Ini kasih soket, nanti dikoneksikan ke ini atau enggak ini di paralel bisa, atau mau ambil kabel yang lain juga silahkan. Ini pakai kiprok NMAX adem pak. Adem ini. Nah nggak tekor akinya. Kalau teman-teman nggak mengubah sistem pengisiannya, terus modenya ini full wave kayak gini, lampunya loh ya, itu nanti tekor akinya pak, ngedrop. Berapa hari aja udah tekor, nggak usah berapa hari, berapa jam pasti tekor. Kalau sistem kayak gini enggak. Nah untuk lebih hemat lagi pakai LED, karena ini bohlam biasa, ini boros listriknya, pak ya. Kalau pakai LED lebih hemat, jadi nanti akinya enggak lebih kuat lagi, lebih strong. Nah ini kan lampu nyala terus dengan sistem pengisian yang berimbang. Nah sekarang kita coba nih ya pak ya. Masih mampu pak, walaupun di panjer. Nah untuk penambahan klakson atau lampu-lampu variasi yang lain, ini insya Allah kuat. Tinggal akinya aja, akinya jos apa enggak gitu ya. Kalau pengisian wis jelas jos lah. Kalau nggak pakai aki gimana Mas Bun, pakai sistem kayak gitu ya, nanti lampunya kedip-kedip karena ngikuti 10 sih, tidak ada balancingnya lah. Kan ada kiprok, iya kiprok kan
arusnya naik turun Pak dari sepul. Nah dengan adanya aki jadi lebih stabil. Uh, 14 nggak masalah Mas. Kalau pakai NMAX, kemudian yang penting jangan sampai 15 ya. Jadi tegangan itu jangan sampai 15. Tapi kalau 14,7 itu nggak apa-apa Mas. Tapi kalau 15, itu nanti akinya jebol, overcharging namanya. Nanti ngembung, akinya ngembung. Nah, kalau kok bisa segitu, bisa kiproknya yang trouble, bisa salah perangkaian spulnya ngesut atau bocor teman-teman, itu gitu. Nah untuk rangkaian kabel kiproknya teman-teman bisa googling aja lah untuk cari jalurnya. Coba pakai LED ini, dibuka aja diganti. Nah ini kenapa ngambilnya dari sini. Nah ini kan output kontak Pak, paling deket, saya nggak usah ngurai kabel. Kenapa nggak langsung aja dari sini? Kalau sini kan sistemnya paralel Pak. Oke ya, kita spill dari sini untuk teman-teman yang belum paham. Spoolnya kayak tadi digondeng aja. Nah terus outputnya ini dicopot, kemudian ini bablas ke kiprok ya, ke kiprok. Nah sementara yang ini yang lama, kabel kuning yang lama dari kiprok yang lama dicopot, dikoneksikan sama kabel output kontak, yaitu kalau Honda kabel warna hitam, kalau Yamaha kabel coklat. Gini digabung lah, biar nggak ngerusaki kabel, biar nggak digunting-gunting, teman-teman bisa pakai soket seperti ini. Nah ini kan saya pakai soket, celak, di sini soket juga. Lah nanti ini juga kasih soket Pak, jadi kasih kabel, kasih soket. Kalau males beli soket ya udah kayak gini aja, diikat yang kencang, lalu diisolasi Pak, diisolasi, seret, udah pasang. Nah ini pemasangannya di sini ya nggak apa-apa. Kalau mau bikin tempat lagi ya silahkan. Kalau saya kayak gini aja, ini tinggal dibaut, seret, kencang, udah satu. Nah ini dibelikan soketnya Pak ya, dibelikan plastik ininya yang khusus, jadi nanti aman. Kalau kayak gini resiko copot ya, kena getaran dan lain sebagainya, bisa copot di jalan. Nah kalau pakai soket kan kenceng Pak, nggak copot-copot. Karena saya lagi kosong, ini hari Minggu, mau belanja di mana, toko pada tutup. Jadi saya kasih contoh dulu sama teman-teman. Intinya perangkaian udah bener seperti ini. Nah kalau teman-teman yang bingung untuk jalurnya, daripada anda tak googling, saya kasih tahu gini. Nah kalian lihat ini soketnya seperti ini, ngadepnya, perhatikan baik-baik. Nah ya, kabel putih di bawah, ini cendilnya, patokannya ini cendilnya teman-teman. Yang ada cendilnya di sini, merah di atas, kiri atas namanya. Kalau pakai nomor 1, 2, 3, 4, 5, maka urutannya kayak gini. Wis pokoknya niru aja kayak gini wis, timbang kalian bingung. Hijau selalu di sini ya, jangan sampai salah. Hijau di sini, jadi merah kiri atas, putih kiri bawah, hijau kanan atas, kuning dari sepul, ini kanan bawah. Nah ini karena saya ada kabelnya coklat, jadi saya kasih coklat. Nah nih, paham? Nah ini jalurannya. Lah sementara yang ini masuk ke kabel hitam, kayak gini, ikut flasher. Karena ini yang paling deket adalah flasher, jadi ikutnya flasher. Kalau kalian mau bikin jalur sendiri ya silahkan, bebas saja, suka-suka kalian. Nah ini kan nanti ini di sini Pak. Nah ini kan di sini Pak. Nah tinggal dirapikan pakai isolasi bakar, ces. Ini nanti tak belikan soket, wis rampung Pak, kayak gini, beres. Lah yang dari sini kira rasa dinggo Pak, dianggurin aja yang kuning. Nah ini jorke. Nah ini contoh Pak, ini saya lagi ngasih contoh.
Karena aku tadi ngomong nanti dibelikan soket yang seperti ini, Pak. Saya lagi kosong. Mau beli di mana? Toko pada tutup hari Minggu. Jadi ini buat nyontoni, nyontoni, Pak, nyontoni. Orang Arab selawase seperti ini, Pak. Kalau selawase seperti ini bisa copot, Pak. Mak ceplong tuh. Terus resiko berkoneksi satu dengan yang lain, Pak. Karena ini motor ya. Iki kan ditumpai, keder-keder, kabelnya bisa goyang nanti konek. Kalau konek konslet, Pak, nanti kebakar. Ini contoh, Pak, contoh. Men sampean le mudeng atau mau nunggu saya tutorialin besok ndadak nunggu beli ini lah kan tinggal nanti beli masukin soklet-soklet jegluk jembluk ngono kuwi lho Pak. Modang ini kiprok NMAX Pak, ini kiprok NMAX. Kalau pakai tiger sama saja, tinggal nambahin kabel satu di sini. Lorok. Kalau Tiger itu ini kan nggak nganggur Pak. Kalau NMAX ini nganggur. Kalau Tiger ini dikeluarkan Pak. Kembali ke sini Pak. Ya. Ini kembali ke sini. Ada satu lagi gitu. Ninyo kan nggak pakai Tiger jadi nggak tutorialin Tiger. Regane larang Pak. Nah ini kan murah Pak. Kalau rusak orang masalah. Original itu 105.000. Ini contoh Pak, contoh. Nyong dadak belanja besok Pak, tokonya pada tutup. Nah, wis ngene tok lho. Rampung urusannya. Nah, kiprok yang ini Pak disimpan. Wis. Sampai mau apa? Tanya dulu motor parutan. Oh iya, iya. Penuh cerita ya. Apa? Ini dikemas
Ya. Dia bandel dimanapun ada ya. Tapi barang tuh yang bandel tuh ya. Atau aja apa-apa. Oke guys, nah ini pakai LED. Ini kalau malam terang banget janin loh. Set lah, kalau lightingnya mau pakai LED boleh, mau pakai biasa boleh kan gitu pak. Nah yang penting kontak on. Kalau kontak off dinyalakan ya nggak nyala pak. Kontaknya off, kontaknya on. Nah ini full wave namanya. Jadi nah tuh kita gini. Nah tetap strong pak, apalagi nah gini. Ini udah anti kedip pak, ini bukan kedip ya. Tuh murupnya stabil, anti kedip. Maksudnya kalau nggak pakai mode diubah, ini akan dip 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 gitu. Gasnya kenceng terang, gasnya kecil redup. Kalau ini nggak stabil 12 volt tegangan. Tuh. Ini sayangnya siang-siang ya pak ya. Kalau kita ngetesnya malam ini wis koyo Vario 125 pak. Ini pakai LED yang itu ya, kotak nah ya itu tuh. Nah itu. Nah yang bergaris ini kalau kamera melihat cahaya jadinya bergaris. Ini jenis lampunya. Lampu dua sisi pak. Lampu dua sisi ya, kanan kiri kanan kiri. Ini 2 biji pak sekaligus. Wis saman pak. Padang banget pak. Anjing. Yakin ini padang banget. Gak ngapus ya aku. Ya kalian lihat sendiri tuh. Cuma masalahnya ini siang gitu, jadi nggak bisa kelihatan berapa nilai pendarahan cahayanya. Ini jadi kayak lampu mobil pak ini. Jos. Ini LED yang 75 ribuan pak. Yang 75.000 satu bijinya pak. Ini pak. Jangan pakai yang murah-murah ya. Kalau yang murah itu boros sama baterai. Terus nilai stabilitasnya kurang. Ini 150.000. Itu gitu. Jangan yang 22.000 di online. Oh iya, malah 7.000 di online. Ya, silahkan beli yang online saja. Ya, silahkan beli yang online saja, jangan beli di toko kami. Toko kami mahal pak, 75.000 satunya. Kalau di online mungkin nggak sampai 10.000 ada. LED, wah, lampu LED sangat stabil pak.
Wes, gamblang dan terang. Ini anti tekor, anti jebol akinya. Jadi walaupun pakai lampu super terang, aku sampai silo pak. Ini terang banget. Nah itu gitu. Kalau untuk penembus hujan itu jangan pakai lampu LED pak, ya pakai bohlam biasa. Tapi kalau hujan biasa nggak apa-apa. Tapi kalau kabut tebel ini nggak nembus, ya karena musuhnya kabut itu hanya lampu kuning. Ingat, musuhnya kabut itu cuma lampu kuning. Kalau pakai lampu bright putih kayak gini nggak bakal nembus. Kan ada LED yang khusus untuk kabut ada. Karena lampu putih itu nggak akan mampu melawan kabut, malah mantul balik. Kalau kuning nembus. Oke, seperti itu untuk Suprafit dari Jakarta yang minta di full wave. Lampunya aja ini lampunya udah di full wave. Untuk pengisian aki aja minta tok jreng. Nah ini tinggal servis yang lain, nanti kita garap-garap. Lampunya merek apa Mas Bun? Wah aku radiendor pak. Ngoni dokna merek endor jembut dan sen pada cangkeme. Nah ini kadang-kadang kayak gitu sih. Saya sebenarnya kepengen ngasih tahu produk-produk, pengen ngasih tahu merek-merek yang bagus, tapi nggak harus mahal-mahal banget gitu. Tapi ngeliatin merek Chrome, endor. Ah, endor jembut. Jadi aku ora tidon-tidonan, wis pokoke lampu ngono kuwi, sak-sake. Karepmu lah. Kayak oli, aku jane pengen banget ngasih tahu. Nanti diteriakin endor. Diteriakin endor itu sakit pak. Kenapa? Di endor itu dibayar. Di endor itu dibayar, saya dikasih duit. Loh saya cuma pengen memberitahu kalian. Ya, memberitahu kalian kok diteriakin endor. Meneriaki saya nerima bayaran kan bodoh kae. Kalimat endor itu sama karo kalimat yang ini. Cair. Dapat duit gitu. Padahal saya nggak dapat duit kan sakit pak. Ya mending rani dok nanyong. Wis ra urusan lah. Wis ngono kuwi. Itu gitu. Dikasih tahu pilihan barang yang bagus dalam jangkauan gitu, yo reang. Memfitnah saya dapat endor, jembut pancen. Yo wis rasah. Oke, begini ini terang banget. Oke, ini udah berapa menit ya, teman-teman? Udah berapa menit? Udah berapa menit kita matikan? Jadi tetap stabil. Aki nggak tekor. Coba kalau nggak dirubah pasti udah tekor, nyala berapa menit. Ada lagi yang ingin diketahui? Ini belakang mau lebih hemat baterai pakai LED juga boleh. Wah hancur kabeh iki pak. Ini motor kok podo leleh. Oh motor di aspal. Anjay. Mau dikasih aspal po. Oh karetnya lumer pak. Ini motor tinggal di Arab apa piye iki? Kepanasan sampai pada leleh gini ya. Oke, no tipu-tipu, no hoax. Kita udah buktikan untuk tegangan 12 sampai 13 volt pakai regulator NMAX. Ini bukan regulator original ya Pak ya. Ini ada merek tertentu dan ini bisa bekerja dengan baik ya. Tidak overcharging, tidak bablas setrume. Nah, ini bukan ori Pak.
Kalau yang ori harganya tahu sendiri. Ini saya pakai Kiprok NMAX Mitasi. Tapi untuk produk ini saya udah ngetes, alhamdulillah bertahan sampai batas waktu yang wajar. Kalau mau lebih awet lagi ya silahkan pakai yang original. Cuma resikonya ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu masih praktek, masih uji coba, itu hati-hati pakai Kiprok ori. Karena Pak, kongslet mati Pak. Ya, kalau Bapak kongslet mati Pak Kiproknya. Jadi alangkah baiknya harus sangat hati-hati. Salah masuk kabel mati Pak. Misalnya arus masuk ke ground, wis modar, orang percaya jajalan. Ya, Anda sampai lupa berapa menit, terus dari sepul menghasilkan listrik, masuk sini kongslet modar Pak. Kalau yang original mahal, kalau modar ya rampung Pak sampean. Nah kan gitu. Kalau masih ada yang kurang paham, kurang jelas untuk rangkaiannya, aku kudu piye le ngomong. Yang masih bingung di mana? Masih bingungnya di mana? Sampean-sampean ini bingungnya di mana dari hal ini? Wong gampang banget kok Pak. Maaf ya. Ini gampang banget Janin. Tapi kok jadi mumet karena kalian itu mindsetnya udah terlalu menganggap kabel itu serem, kabel itu beresiko tinggi, kabel itu berbahaya. Akhirnya otak itu terlalu berat mikirnya. Yujane rapatek mumet Pak. Gampang banget. Wis ngene-ngene tok. Makanya saya jarang bikin tutorial ini. Kenapa? Ini tutorial gampang banget. Mudah sekali gitu loh. Simple banget, ceklek glek udah. Rumitnya di mana? Kalau tadi saya kesulitan nyolder, itu masalahnya Pak. Saya bukan tukang solder gitu loh Pak. Dudu mumet kepiye-kepiye, angel le nyolder, posisinya jelempit dan lain sebagainya gitu. Mau tak copoti kesuwen Pak. Tapi ya tersambung ini, wis bener nyoldernya kenceng dilempar. Wis ngerangkai ini ya wis gampang banget, cek gitu loh. Mumetnya di mana? Yang lepas groundnya tinggal dilepas saja, lepas jeput. Kalau sulit ya digunting ceklek, udah. Sulitnya ya itu kan masalah skill aja, masalah nyopot. Nek nyoldere angel ya gunting klek. Nanti tinggal disambung pakai kabel celek-celek udah. Ngomong saya masih live ini, kalau mau tanya-tanya seputar ini sekalian, kalau belum jelas itu nanya Pak. Kalau saya lagi live, mumpung lagi dikasih kesempatan nanya. Kalau lagi disuruh nanya, nanya. Orang lagi jelasin, nanya, kan gitu. Ini tak kasih kesempatan, silahkan bertanya. Yang dibahas Kiprok, nanyanya masalah seker. Ya orang nyambung Pak, ngopo nyong jawab. Kayak orang pada nggak pernah makan sekolahan. Oh, sudah berapa menit Pak? Mene-mene tak jelas nong nih. Ini jempol pen. Itu kertas masalahnya taruh di jok. Kertasnya nih.
bikinin wiringnya lah. Main kalian itu gampang lah, mudah. Jengkok. Ada sepul baru nggak Grand Supra? Ini menjadi satu video wis. Ini wiringnya ya Pak ya. Sepul. Ada nggak? Buat nyontoin. Nyawer apa priwe lah lur. Wong nonton kok pada pelit-pelit temen. Nyokong beli pulsa saya gitu loh. Nyokong beli kuota saya gitu loh. Kayak manusia beradab jenenge. Ini mana deh, sepul. Gambar bayar lah. Wong pada bayar ora, jangan tebelani kayak gitu ya. Ini gambar ya Pak ya. Gambar itu tidak harus sama, namanya juga gambar. Nyong oleh di 10 angka. 10 pira sih nyong ya ora kapal lah. Iki anggaplah seperti ini ya. Nah, Jan Sapruddin tok ya sing bayar. Sun Kang Sapruddin. Berkabarokah lah. Begini Pak. Ini kan gulungan. Ini muaranya satu di sini. Ini ada kabel ground. Ini kawat ya. Jadi akhir daripada sepul. Ini sepul, set. Kan ground dulu. Ya, masuk ke sini gulung Pak, dia berkutar-kutar. Jadi pucuknya itu di sini Pak. Ya, ini perhatikan nih. Nah, ini kan ground namanya. Pucuk pertama kabel sepul masuk ke sini gulung. Nyabrang ke sini Pak. Gulung. Nyabrang lagi ke sini Pak. Gulung. Nyabrang lagi Pak. Gulung. Nyabrang lagi Pak. Gulung. Nyabrang lagi Pak. Gulung. Ya, paham enggak di sini? Nah, di sini, nah ini kan tadi. Kalau yang ini, nah di sini keluar Pak, set, ya, oke. Di sini keluar. Nah ini gulungan ini tersusun dari 2 gulungan dengan satu inti ground. Keluarnya 2 Pak di sini Pak. Nah, keluarnya 2 di sini, Pak.
Ini putih namanya. Kalau kalian angel yang putih, kuning. Jadi spool ini mengeluarkan dua kabel. Ini sama-sama menghasilkan arus, Pak. Ya, sama-sama menghasilkan arus. Ini listrik, keluar listrik, Pak. Ya. Mudeng ora? Sama-sama mengeluarkan arus. Lah, ini yang ini nih. Ini ada ground sendiri di sini, Pak. Ini gulung, wol keluarnya ke sini, Pak. Kabel merah hitam. Merah hitam. Ya. Ngerti dah. Ini namanya kabel ignition, kabel pengapian. Ini pengapian, Pak. Nah, ini ke lampu, Pak. Ini ke aki, Pak. Melalui apa? Kiprok. Nah, ini ke sini dulu, Pak. Jadi, ini kita buang, ini ke sini, masuk ke sini, ke kiprok ya. Ini keluarnya DC. Keluarnya DC. Ini ke aki. Nah. Mudah ngerah. Kabel putih menghasilkan arus, masuk ke kiprok atau regulator, keluarnya DC, Pak. Ini masuk ke aki plus. Ini ground. Ada sikring di sini, Pak. Ya, paham ya? Nah, kuning masuk ke sini, Pak. Set. Ya. Masuk ke sini, Pak. Ini keluarnya di sini, Pak. Bedudu. Lampu. Karena di sini hanya tahanan. Menahan arus agar tidak melampaui batas kekuatan lampu itu sendiri. Makanya kalau tahanannya ini rusak, lampunya putus, Pak, jebol. Ngerti nggak? Nah, ini outputnya yang di sini, Pak. Ini untuk ngecas. Yaitu apa? 5 ampere. 12 volt. Keluarannya di sini. Nah, kalau di sini ditahan, Pak. 12 volt. Berapa kemampuan lampunya? Berapa watt? Nah, ini nahan. Jadi tetap AC. AC. Ini AC juga. Di sini cuma ditahan arusnya. Kalau ke aki itu dirubah dari AC, diubah jadi DC. Ya, paham nggak? Nah, sekarang mana yang dipotong? Ini, Pak, kabel yang dari atas ini potong, Pak, di sini. Klek klek. Kabelnya ke sini. Ya. Ini dipotong di sini. Cetil, gitu kan? Ini dicetil, Pak. Yang kuning ini disambungkan sama ini, Pak. Yang ini dicetil, Pak. Jangan ikut besi spool, dicopot kabelnya, disambung pakai kabel ke sini, Pak. Nah, udah nggak? Jadi yang kuning ini dipotong, ini dianggurin, yang ini nggak usah dipakai. Yang ini yang ke atas disambung ke sini. Jadi tidak ada ground. Di sini tidak ada massa. Tidak ada massa di sini, Pak. Ini. Karena yang nempel ke besi di sini dicopot. Jadi gulungan itu arusnya kabel sini ngelilit keluarnya di sini. Paham? Di sini stator, spool, magnet. Ini gulungan, ini besi. Terjadi daya tarik menarik dan memindahkan elektron. Ya, memindahkan elektron melalui kabel-kabel ini.
maka kedua kabel ini antara putih dan kuning sama-sama mengeluarkan arus. Sebagaimana ini keluar arus juga, keluar arus. Tapi dia tipe ground besi. Ya. Nah, sedangkan ini keluar arus, baliknya melalui kiprok. Nah, ini arus. Ini dikonsletin ke rangka, Pak. Ya, yang ini ya, Pak ya. Dikonslet ke rangka motor itu tidak konslet, Pak. Ini putih, kuning. Kalau mode seperti ini kabel, ini dikonsletkan ke rangka, tidak keluar arus, Pak, sebab tidak ada ground ke rangka, tidak ada, karena ini sudah diputus. Tapi kuning dan putih diadu keluar arus, ini sama ini diadu, cepret, keluar arus. Nah, maka butuh kiprok dengan sistem soket seperti ini, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, Pak. Ya, ini ground, ini ke rangka, masa rangka. Ini input, jadi putih, kuning. Lah ini outputnya aki. Ini kosong, nggak kepake. Ini grounding. Nah, ini spool masuk, berubah jadi DC, keluar kaki, ya, keluar kaki. Nah, di aki digunakan oleh motor. Lah, masa motor itu kemana? Ke rangka juga kan? Nah, ke kabel hijau ini perwakilan kabel ground hijau rangka. Nah, harus digunakan, masuknya ke sini baliknya lewat sini, Pak. Ini masuk, ini balik. Tapi melalui sebuah penyaringan di sini. Maka ada istilah input output spool. Input spool, output spool. Lah, padahal sama-sama ngeluarin arus. Ini sama ini diadu jebret. Tapi mana titik baliknya? Yang titik balik adalah yang kuning. Yang berangkat adalah yang putih. Maka yang putih di sini. Keluarnya di sini. Lah, kalau dibalik piye, Mas Bon? Yang kuning taruh sini. Ya nggak apa-apa. Yang kuning taruh sini sama saja, Pak. Yang penting ada titik baliknya melalui penyaringan di regulator ini. Ngerti? Jadi kalau kalian googling, ini bahasanya spool ground, spool input. Padahal ini dibalik orang masalah. Kuning masuk sini, putih masuk sini. Jadi nggak jadi. Itu gitu. Begitu ya, jelas dan semoga bisa dimengerti lah. Dan ini kalau kalian pengendara mau ngerombak sendiri ya silahkan. Terus jangan khawatir, pasti jadi. 1000% jadi. Kalau kalian memperhatikan dengan seksama. Nek kalian mumetan, bengkel aja kadang lihat kayak gini mumet loh. Bengkel aja mumet. Kenapa? Kenapa dia mumet? Sebab satu, khawatir. Nah, ini masalah orang nggak cerdas, Pak. Cemas, khawatir, risau. Cemas, khawatir, risau jadi satu. Masalah apa? Duit. Seret. Kalau salah, jus, kebakar. Kiproknya kosong. 115.000. Ya, kiproknya kosong. Nah, salah nyambung spool. Jus, spoolnya kebakar. 200 ribuan. Ya, 200 ribu wis. Lebih parah lagi nih, bener akinya jeblok, aki 250.000. Boom, meledak, overcharging. Itu begitu. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang dan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.